Halo Kak, gimana nih kabarnya? Kesibukannya sekarang lagi ngapain aja? Kesibukannya ya Tora syuting, aku juga lagi syuting, lagi menanti cucu pertama ya Sibuk kita tuh, kalau kita tuh mulai sibuk tuh ketika menjelang makan siang. Karena sibuk Milih. rebutan ojek online. Aku mau makan ini, mau makan itu, mau makan ini, debatnya di situ tuh. Jadi ramenya di situ kalau kita. Jadi kalau setiap makan siang itu debat dulu ya? Debat dulu, iya. Aku Karena kayaknya pengen makan mie nih. Mbak, aku kayaknya nggak terlalu pengen makan telur aja gitu. Pokoknya karena ributnya semuanya di situ. suka jajan, jadinya kadang-kadang selera makanannya suka lagi pengen apa, Pengennya pengen apa, pengen beda-beda. gitu. Tapi mostly biasanya suka belinya apa sih? Ayam kah atau apa? Ayam Macam-macam suka. Favoritnya, menu favorit Wah. makan siang. Sekarang lagi suka mie. Sekarang lagi suka Lagi bakmi, suka mie shirataki. shirataki. Gimana nih Kak? Kan udah mau punya Cucu, pertama, itu gimana tuh perasaannya, deg-degan kah? Wah. Atau excited banget? Ya excited Excitednya banget. luar biasa banget sih. Ini sebuah pengalaman baru juga buat kita ya, yang nggak pernah kepikiran sebelumnya. Terus tiba-tiba udah sampai di titik ini gitu, udah waktunya mau punya cucu momongan kecil lah istilahnya di keluarga. Dan juga konon insya Allah kan laki-laki katanya kan, itu juga beda sendiri karena anak gua kan perempuan semua. Perempuan. Anak kita perempuan semua, jadi ya excitingnya luar biasa sih. Banget. Anak kakak sendiri gimana? Udah ada kayak ngidam mau Apa ya Kalau diminumnya? ngidam sih kayaknya enggak dia. Oh. Dia termasuk yang hamilnya nggak merepotkan Nggak gitu. Kemarin Jadi, aja sih, kemarin kan sempat nginep rumah, dia minta pingin banget nyobain fufu, makanan Afrika tuh, nyobain fufu. Akhirnya nyari beli, karena jauh 1 jam lebih, hampir rumah udah dingin. jadi Tapi ya, gagal. ya oke lah. Tapi dia nggak sih, nggak yang Iya. nggak ngerepotin apa-apa kan. Lagi pula ini juga udah mau lahiran kan, udah Iya. tinggal bulan-bulan terakhir. Jadi udah lewat lah masa-masa itunya. Nah kalian sebagai nanti akan menjadi kakek dan nenek, itu persiapannya gimana tuh? Kan udah mau lahiran, anak kakak juga persiapannya gimana? Repotnya olahraga kita ya, Kalau biar kuat gendong cucu. ya kalau persiapan sih ya mungkin lebih ke bapak ibunya yang lebih maksimal. Kalau kita ya support aja sih gitu. Maksudnya nggak terlalu, kan nanti juga kan mereka tinggal sendiri kan. Jadi ya persiapannya semua ada di rumahnya Bapak gitu, ibunya, nggak di ya. kita. Dan gimana tuh kan kalian juga udah berumah tangga, udah bertahun-tahun Aha. menjaga komunikasinya, menjaga keawetan rumah tangga. Wah, Kita biasa aja ya. biasa aja, berantem ya berantem, Nggak ada yang diem-dieman ya diem-dieman, ngobrol ya kalau ngobrol. kalau ditanya tips mah nggak ada tips ya, semuanya berjalan aja gitu. Tapi ada yang paling kayak sering marah gitu atau berantem gitu, itu solusinya gimana tuh biasanya? Kalau kita sih paling kalau marah diem-dieman sebentar, ntar juga ngobrol lagi gitu. Enggak sih, nggak ada yang terlalu, nggak pernah sampai ada yang teriak-teriak, nggak ada yang pernah maksudnya sampai nggak, nggak pernah sih kita. tipenya emang nggak terlalu ribet, maksudnya nggak terlalu yang mempermasalahkan hal-hal. Sebetulnya zaman sekarang lebih enak ya buat kecil gitu. menanggulangi ribut-ribut kecil itu tuh, karena ada handphone kan. Jadi Jadi begitu maksudnya- kita mulai ribut, yang satu buka Instagram, yang satu buka TikTok, jadi abis itu tenang lagi baru ngobrol lagi. Iya, lagi pula kan komunikasi juga jalan terus kan, bisa video call, bisa telepon, bisa apa aja, jadi aman-aman aja sih. Tapi gimana tuh kalian membagi waktu, kan sibuk masing-masing ya? Gimana membagi waktu? Ya kan sibuk juga tetap pulang, jadi Iya. tetap ketemu di rumah gitu ya. Kalau misalnya Tora lagi keluar kota, yang suka keluar kota kan Tora, kalau aku tuh emang jarang keluar kota gitu. Jadi selalu syuting ya kalau sebisa mungkin di Jakarta dan sebisa mungkin pulang gitu. Kalau keluar kota juga kan tetap kita bisa tetap Kita komunikasi juga gitu. hubungan terus kok, telepon-teleponan hampir setiap jam. Kadang-kadang malah suka sleep call sampai Udah kayak anak muda ya, pagi sleep gitu. call. Karena Sampai pagi. nggak berani tidur sendiri Iya. dia, lucu banget. Biasanya berarti kalau sleep call itu kalau misalnya ada salah satunya ada kegiatan di luar, Ya Iya. pasti. Ya masa kalau sebelah-sebelahan sleep call ngapain juga. itu udah sleep call atau video call tuh? Video call. Video Sleep call kalau yang lagi Kalau nginep. sekarang namanya sleep call kan. Enggak, jadi kalau kita pakai handphone mah sendiri, kita pakai iPad kan. Oh iya, Padahal iya. kita sleep call juga nggak ngobrol, yang penting dia ada, aku ada gitu. Lihat-lihatan gitu. Pokoknya- Bangun tidur, kebangun malam lihat, oh ada gitu. Gitulah. Berarti selama hubungan kalian kan banyak banget tenang gitu ya, gosip-gosip dari gosip-gosip Amin. yang Amin. negatif. Itu gimana tuh menjaga Ya kita hubungan?
menjauhkan diri dari keramaian ini ya kayaknya. Ya menghindari konflik ya jangan Emang ada aneh-aneh konflik aja juga, gitu. nggak ada aneh-aneh juga. Heeh. Tapi ada nggak sih yang kayak misalnya satunya lagi syuting, yang satunya kayak ngeribetin gitu, atau kayak posesif? Alhamdulillah sih enggak sih. Nggak ada. Tapi kalau misalnya syuting, kayak misalnya saya syuting, Tora tahu saya syutingnya di mana, sama siapa, anytime dia bisa datang ke lokasi syuting gitu. Video call juga jalan terus. Nggak ada sih, nggak ada yang nggak ada yang kenapa-napa gitu, maksudnya aman-aman aja. Jangan dibikin ribet gitu maksudnya. Ya nggak sih? Kalau dibikin ribet ya pasti bakal jadi ribet. Berarti ngejalanin hubungannya itu di bawah santai ya? Santai banget kalau itu mah. Gitu. Ke anak-anak juga kita santai gitu, nggak banyak aturan yang harus ini, harus itu, harus ini, enggak juga gitu ya. Semua berjalan aja. Kalau anak-anak sendiri gimana tuh kakak, proses pendekatan ke anak-anak? Kan anak-anaknya cewek semua ya? Iya. Gimana tuh? Ada posesif kah sebagai orang tua? Oh, anak kalau cewek semua? mungkin bukan posesif sih, tapi lebih mengontrol supaya semuanya on track gitu. Tapi bukan posesif. Jadi anak-anak tetap bebas melakukan apapun, tetap bisa beraktivitas apapun, tapi ya tetap kita jaga keselamatannya, keamanannya gitu. Terus kakak sendiri kan sering jadi ibu rumah tangga, sering banget melakukan pekerjaan rumah ya. Waktu itu kakak pernah ganti lampu di rumah itu? Wah. Oh dulu, itu mah Dulu itu udah. nggak usah ganti lampu. Waktu itu kan si Mika pernah bilang, "Bab, wifi rusak Mati. tuh, wifi mati." Gue Iya. gue sambil megang handphone, iya gitu. Tiba-tiba pas nengok, wah dia udah manjat lagi betulin Habis wifi sendiri. ngomong iya tapi nggak bergerak gitu kan. Kalau saya kan kita laki-laki, oke, ntar gue kerjain santai gitu kan. Begitu nengok dia udah manjat tuh. Itu lucu banget Tapi sih. lama gitu, jadi pengen kan buru-buru ya gitu ya, jadi gitu ya gak apa-apa sih, kan emang namanya juga rumah tangga ya, orang sih ya kita tuh harus saling gitu, nggak cuman ya gitu. Tapi ada kayak perdebatan di rumah tuh kan pasti ada. Pasti Oh, ada. pasti. Nah itu biasanya melibatkan hal kecil apa tuh? Contohnya Apa ya? Apa ya? Nggak juga. Susah ya nyarinya. Ya. Apa ya? Orang nggak ada. Apa ya? Nggak tahu sih. Kayaknya nggak. Apa nih? Saya dandan lama aja dia tetap nunggu. Enggak ada sih, sih. nggak ada. Maksudnya apa ya? Ya mungkin lebih ke anak-anak kali ya. Bilangin, misalnya pulang waktu itu anak si ini pulang pagi. Ya, tapi kan kita satu bilangin. ini. Iya tapi iya yang nggak debat ya itu Iya. ya. Kali bilangin itu pulangnya jangan Jangan terlalu pagi ya, gitu. Jangan pulang pagi Kamu apa. bilangin gitu. Kita nggak pernah debat. Nah itu menjaga biar kayak komunikasinya juga jalan terus sama anak, gimana tuh? Kayak kalian membebaskan anak cerita kah? Betul. Oh iya. Betul. Jadi maksudnya memang kita tipe yang emang bukan orang tua yang galak, yang marah-marah melulu Bukan gitu. diktator. Jadi anak-anak tuh untuk ngomong sama kita juga mereka nggak takut, nggak sungkan gitu, karena aku dari awal udah kasih tahu ke anak-anak kalau ada apa-apa harus cerita ke aku atau ke Bab, masalah apapun, seberat apapun itu masalahnya, karena yang harus kita cari itu solusi, bukan karena kalau lo cuma marah-marah kan juga nggak dapat solusi itu. Jadi karena itu mereka jadi lebih apapun yang terjadi mereka selalu informasi. Alhamdulillah ke kita. anak-anak juga nurut sih sama kita gitu. Yang nggak nurut cuma satu tuh, beli baju yang udalnya kelihatan tuh apa namanya? crop top. Crop top itu gue kesel banget itu. Sekarang 5-5-nya pakai crop top. Aduh. Nah itu gimana tuh om sendiri menanggapi itu? Nggak bisa Iya, nggak karena bisa, kan emang zamannya lagi kan ya. zamannya gitu kan. Kayak dulu misalnya zaman gua SMA tuh zaman pakai turtleneck gitu, padahal kan panas-panas Jakarta pakai turtleneck gitu. Ya orang tua juga nggak bisa, ini emang Terus zamannya. kadang-kadang kalau misalnya lagi foto gitu kan mereka suka kadang gitu kan Ah. lidahnya keluar-keluar. Ngapain sih lidahnya sih? keluar-keluar gitu. Tapi emang zamannya begitu ngeliat di TikTok, wah semuanya begitu Mamem kayaknya. tuh nggak ngerti zaman sekarang tuh emang lagi ya udah jadi susah gitu kan, selera ya beda zaman ya. Kita juga yang tua ya karena zaman itu berusaha ngertiin Kalau juga. aku pakai crop top boleh nggak? Aku boleh nggak? Kamu pakai, aku Kan pakai. lagi zamannya katanya. Tapi berarti kalau ngejaga komunikasi sama anak itu terbuka aja. Alhamdulillah Terbuka, ya, iya. alhamdulillah. Tapi ada nggak sih yang kayak misalnya anaknya kayak agak nggak mau diurus, nggak mau ngedengar? Enggak. Buntutnya pasti nurut. ngikut sih. Emang awalnya ada misalnya kita larang apa gitu, awalnya mungkin ada keselnya gitu, cuman abis itu biasanya nurut sih anak-anak sih. Kan om sendiri sering banget tiktokan sama anak-anak itu. Nah. Awalnya Iya. gimana tuh diajak tiktokan?
kadang suka ngeliatin mereka di pojokan gitu, mereka goyang-goyang. Ngapain sih nih anak-anak nih? Terus akhirnya gue ikutan gitu. Iya, Karena kalau Tora lebih luas soalnya, kalau aku bukan, kalau aku tuh lebih pingin belajar ini ngelawan pikun. Iya, Kadang bener juga goyang-goyang gitu tuh set set set. Yang kalau kita yang udah tua tuh kadang udah lupa. Wah, tadi kanan apa kiri ya? Tadi gini gitu. Dengan begitu kayak agak kebantu sedikit ngulangin pikun. Berarti kalau nanti anak-anak ajak tiktokan yang aneh-aneh lagi, Mau. sering dia mah, Mau. sering kok. Mau. Sering. Asal nggak susah ya. tapi ada nggak yang susah? Ada banyak. Susah, yang belajarnya butuh waktu 5 menit Banyak kan. atau lebih. Salah satu anak aku kan dancer. Jadi dia sama gerakan tuh cuma ngeliat dikit set apal gitu. Sementara gue, ayo bab, itu latihannya dari pagi sampai maghrib baru bisa kayaknya. Bener. Untuk Om Tora sendiri kelihatan di sosial media tuh kelihatan banget bucin banget sama. Ayo. Oh iya, sampai sekarang. Itu gimana tuh? Apa? Alhamdulillah itu rezeki gua tuh. Gimana kakak sendiri? Nggak tahu nih. Merasa Memang ada apa ya? Ada celah untuk tidak dibucinin wanita ini gitu. Ya Allah. Kalau aku sih lihat dia tuh langsung gitu. tapi hal yang tersweet yang Om Tora sering lakukan apa tuh contohnya? Aku. Yang ngasih ke kakak. Nggak ada sih. Kan Kita nggak nggak, romantis sih kita orangnya. dua-duanya tipenya tuh nggak romantis, nggak yang tipe ngasih bunga, yang tiba-tiba apa-apa gitu, Bahkan nggak terlalu gitu. Valentine nggak pernah ngerayain, pokoknya nggak yang tipe begitulah. Tapi Bahkan kalau kita salah satu berusaha romantis pasti dicie, ngapain sih, gitu. Jadi nggak pede. Berarti kalau misalnya kayak ada sesuatu yang romantis dikit pasti merasa kayak ada apa Iya, dari lu melakukan kesalahan ya gitu. gitu. Biasanya ada quality time sendiri nggak sih untuk keluarga? Kalau maksudnya untuk keluarga besar, Biasa kita makan-makan usahakan sih. sih. Kalau sama keluarga besar biasa seminggu, saya sebisa mungkin ada ngumpulnya gitu. Iya. Kalau quality time berdua udah pasti nggak ada karena anaknya udah banyak. Gitu. Jadi kalau misalnya mau ngerayain misalnya kayak ulang tahun udah pasti kita rame-rame gitu. Nah kalau anak sendiri ada ini nggak sih, ada komplain nggak sih kalau misalnya kayak kakak bawa sibuk gitu? Enggak sih. Kan Udah mereka tahu ibu Memang bapaknya cari kerjanya duitnya. gitu. Dari kecil begitu. juga mereka udah tahu kita begini. Jadi Untuk Om Tora sendiri ada rencana riding lagi nggak sih sama prediksi? Ada kayaknya akhir bulan depan ada sama prediksi sama bedain. Terus nanti November apa Oktober itu ada lagi. Yang satu ke daerah Indonesia bagian tengah lah. Yang satu Indonesia Luar bagian negeri, tengah, yang yang satu satu keluar negeri. Cuman belum tahu belum gimana. tahu. Harapan buat hubungan kalian ke depannya untuk Oh. masing-masing gimana? Ya udah kita mah Hubungan ya aku udah sih pokoknya mudah-mudahan kayak gini terus, sampai tua tetap sama-sama. sayang-sayangan, tetap berikan perhatian, Ya. tetap lihat-lihatan, tetap say I love you, tetap bayarin aku ojek online. Terima kasih. Terima sama. kasih. Kenapa lu terima Kirain kasih? udah. Ya kalau buat aku ya pokoknya ya udah gitu, udah kita insya Allah bisa tua sama-sama, punya cucu lagi. Udah, nanti. tua sama-sama. Iya kan, nanti kan Oh, makin lama iya, makin iya. tua. Iya. Ya udah pokoknya ya udah gini aja terus sampai biar bisa tua sama-sama. Oh, Terima kasih. makasih.